Pak, kenapa harus ada paksi? Kan sudah ada inspektorat yang tugasnya tadi untuk melakukan pencegahan supaya orang tidak korupsi dan juga bisa memberikan edukasi barangkali dengan kepada internal pemerintah kota begitu. Kenapa harus ada paksi, Pak? Ada ilustrasi begini lagi, kita bisa dengar sekarang. Dengar ada kasus misalnya pembusuran, biasa dengar kan? Pembusuran itu kalau kita masuk di konteks 3 tadi, ya kembali ke 3 tadi, kalau mau penindakannya, maka APH itu harus memastikan bahwa pelaku pembusuran itu akan jera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah podcast kembali hadir menjumpai Anda. Dan seperti biasa kita membahas tema-tema yang lagi hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat kita. Dan seperti biasa kolaborasi antara inilah Kendari dan juga media partner bisnis televisi yaitu Sultra TV. Dan siapakah yang menjadi narasumber saya untuk episode hari ini? Sudah hadir Bapak Syarifuddin, Inspektur Kota Kendari dan juga selaku Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi atau Paksi Sulawesi Tenggara. Dan diskusi kita pada hari ini adalah mengenai Kendari bergerak bersatu lawan korupsi. Nah, kita sapa dulu tamu istimewa saya pada hari ini. Assalamualaikum Pak Syarifuddin. Waalaikumsalam. Sudah lama kita tidak berjumpa Pak ya. Ya. Baik, nah tema kita hari ini Kendari bergerak bersatu lawan korupsi. Nah, Bapak juga tidak hanya sebagai Inspektur Kota Kendari, tapi juga Ketua Forum Paksi Sulawesi Tenggara. Nah, bergerak melawan korupsi, bergerak lawan korupsi artinya kita menginginkan bahwa pemerintahan itu adalah bersih ya Pak ya. Pemerintahan yang bersih, good government, itu yang kita harapkan. Bisa diberikan gambaran dulu Pak, sebenarnya paksi ini kontribusinya untuk melawan korupsi seperti apa? Baik, jadi pertama kita berawal dari kalimat Kendari bergerak. Jadi Kendari bergerak itu kan akronim dari Kendari bersih, gesit, asri dan kondusif. Kondusif. Nah, kalimat bersih itu tidak diartikan sebagai bersih lingkungan atau bersih bersih pribadi, tapi lebih cenderung juga diarahkan untuk bersih dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Ya, kita ingin kalau biasa dengar namanya clean government, good government and clean government. Nah, bersihlah kita ingin kejawantahkan kami selaku inspektur, pemimpin di Inspektorat Kota Kendari yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu kepala daerah dalam pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kendari. Oke. Ya. Kaitan dengan kalimat bersih ini tadi ya kami memiliki 3 fungsi dasar, yaitu sebagai fungsi assurance atau pemberi jaminan, kemudian ada fungsi consulting, pemberi konsultasi, dan fungsi yang ketiga itu fungsi anti corruption. Nah, fungsi anti corruption ini ada 2. Yang pertama, inspektorat dijadikan sebagai koordinator pencegahan korupsi di daerah dan juga sekaligus melakukan sosialisasi ataupun pendidikan dan peran serta masyarakat bagaimana berusaha untuk memberantas korupsi. Nah, pemberantasan korupsi kalau kita tahu ada 3 trisula KPK yang biasa sering dijelaskan, bahwa yang pertama berkaitan dengan penindakan. Jadi penindakan itu yang selama ini dilakukan oleh KPK dan aparat penegak hukum. Tujuan dari penindakan ini adalah membuat orang jera untuk melakukan korupsi atau takut untuk melakukan korupsi. Itu tujuan daripada penindakan. Nah, tapi kan kita lihat selama ini penindakan yang terus-menerus rupanya belum juga memberikan efek jera, walaupun tujuannya tadi efek jera. Nah, sehingga trisula yang kedua adalah pencegahan. Nah, tujuan dari pencegahan korupsi itu adalah bagaimana membuat agar orang tidak bisa korupsi.
Jadi tidak bisa korupsi. Jadi melalui tadi penyusunan sistem, prosedur, segala macam aturan-aturan yang dibuat sehingga orang tidak bisa untuk melakukan korupsi. Itu tujuan daripada pencegahan. Nah, kedua ini penindakan dan pencegahan belum cukup juga, belum cukup juga sehingga perlu trisula yang ketiga. Trisula yang ketiga itu adalah pendidikan. Pendidikan ini, pendidikan korupsi itu tujuannya adalah bagaimana orang tidak mau korupsi. Jadi ada tiga. Pertama tadi memberikan efek jerah, penindakan, kemudian tidak bisa korupsi itu pencegahan, dan pendidikan itu membuat orang tidak mau korupsi. Nah, tentu dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan bagaimana peran serta masyarakat. Nah, kami di Sulawesi Tenggara ataupun di Kota Kendari sebagai salah satu penyuluh anti korupsi yang saya tersertifikasi itu sekitar bulan Agustus 2020 karena untuk menjadi penyuluh anti korupsi itu melalui serangkaian proses, ada proses sertifikasi, kemudian ada asesmen yang dilakukan, dan saya mengambil jalur pengalaman karena berpengalaman di bidang pencegahan korupsi tadi, sehingga saya mengirimkan portofolio berkaitan dengan untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Kemudian kita di asesmen waktu itu. Dan alhamdulillah saat ini di Sulawesi Tenggara itu sudah ada sekitar 10 orang. Jadi 10 orang penyuluh anti korupsi. Di Kota Kendari sendiri ada 3. Jadi ada 3 penyuluh. Ini 10 orang di nasional atau khusus Sulawesi Tenggara? Sulawesi Tenggara itu ada 10 orang, Kota Kendari ada 2. Kemudian masing-masing kabupaten itu punya 1, kayak Bombana, Konawe Kepulauan, Konawe Utara. Kemudian ada 1 dari UHO, pendidikan akademisi, kemudian ada dari guru di main IC, kemudian ada juga dari Kolaka Utara, plus ada 1 lagi dari mana ini? Konawe ya, pokoknya ada 10 itu Kota Kendari 3. Kami penyuluh anti korupsi itu disebutnya master. Master itu, jadi kami biasa sangat memanggil penyuluh itu namanya master. Master itu sebenarnya akronim dari masyarakat teredukasi anti korupsi. Jadi, nah kebetulan tahun 2022 kemarin kami dikukuhkan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Saya kebetulan ditunjuk sebagai Ketua Forum Paksi Sulawesi Tenggara, dan ini itu tadi tujuan kita adalah bagaimana kita mewujudkan Sulawesi Tenggara ini yang bebas dari korupsi. Kalau kita melihat mendengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Syarifuddin, ada 10 orang anggota Forum Penyuluh Anti Korupsi di Sulawesi Tenggara. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah yang masuk dalam anggota atau Forum Penyuluh Anti Korupsi ini hanyakah di lingkaran ASN, ataukah ada swasta, atau seperti apa? Berkaitan dengan itu sebenarnya ada 2 kelompok. Jadi kalau misalnya dia ASN, biasanya dia disebutnya penyuluh anti korupsi. Kalau misalnya mereka yang bekerja di dunia swasta, BUMD, BUMN itu namanya ahli pembangun integritas, walaupun tugasnya yang sama. Tetapi bahwa pelibatan masyarakat itu ya tidak hanya ASN dan pegawai ini tadi, tapi kami juga berupaya untuk melibatkan semua pihak. Jadi semua pihak, siapapun itu bisa, termasuk juga bahkan membentuk komunitas-komunitas tersendiri. Kalau tidak salah di Sultra ini atau di Kendari ini ada komunitas itu ada beberapa komunitas itu, salah satunya itu kalau tidak salah dia sebut itu jamur merah. Jadi mereka juga ada komunitas-komunitas tersendiri yang melakukan aksi-aksi pendidikan anti korupsi. Nah, memang ke depan program kerja dari Forum ini adalah bagaimana merekrut ataupun mendorong orang untuk mau menjadi penyuluh anti korupsi, tentu melalui jalur sertifikasi. Sertifikasi itu kan ada 2. Ada jalur pengalaman. Kalau kami ini yang sekarang ada 10 ini, sebagian besar itu jalur pengalaman karena mereka rata-rata bertugas atau bekerja di dunia APIP atau inspektorat. Nah, tapi ada juga yang jalur pendidikan. Jalur pendidikan biasanya ada pendidikan dalam waktu kurun tertentu, kemudian mengikutilah proses sertifikasi itu tadi. Nah, itu juga ada jenjangnya, tetapi ini bedanya dia. Jadi siapapun orang bisa langsung di jenjang yang teratas. Itu kan ada jenjang pertama, muda, madya, utama. Nah, tapi siapapun orang itu bisa langsung ke utama misalnya. Nah, ini adalah ada kurang lebih sekitar 20 kompetensi yang harus dilewati. Jadi kayak saya misalnya, saya mungkin masih di level
mudah karena masih memiliki baru sekitar 9 kompetensi. Kalau misalnya saya bisa memenuhi sampai 13 berarti naik media, kemudian kalau 20 itu sudah yang utama, dan beberapa kompetensi-kompetensi dalam melakukan penyuluhan anti korupsi. Oke, nah selanjutnya kalau kita seperti yang sudah jelaskan Pak Syarifuddin tadi, bahwa kalau forum penyuluh anti korupsi atau PAKSI itu domainnya di ranah pendidikan, memberikan penyuluh sosialisasi mungkin ya kepada edukasi, kepada masyarakat, kepada khususnya di birokrasi, dan kita ketahui Bapak sendiri kan sebagai Inspektur Kota Kendari. Apa kontribusi dari PAKSI terhadap upaya untuk menciptakan clean government dengan good government? Jadi pertama ya, bicara konteks inspektoratnya, saya selaku Inspektur Kota Kendari, jadi ada 2 tadi tugasnya. Kalau inspektorat atau APIP itu adalah koordinator pencegahan korupsi di daerah, artinya terkhusus di daerah Kota Kendari. Kalau PAKSI ini lebih cenderung ke pendidikannya. Nah, dari sisi pencegahannya, jadi inspektorat itu tadi tujuan dari pencegahan sekali lagi adalah bagaimana membuat orang tidak bisa korupsi. Tentu tadi membangun sistemnya. Jadi kami membangun sistem itu tadi di dalam pelaksanaan tugas-tugas inspektorat itu kami memiliki kurang lebih 33 penugasan. Baik, Pak, kenapa harus ada PAKSI? Kan sudah ada inspektorat yang tugasnya tadi untuk melakukan pencegahan supaya orang tidak korupsi dan juga bisa memberikan edukasi barangkali dengan kepada internal pemerintah kota begitu. Kenapa harus ada PAKSI, Pak? Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi kita sudah sering mendengar penindakan berkali-kali, pencegahan, ada koordinasi supervisi dari KPK langsung kami ditunjuk sebagai pencegahan. Kenyataannya tetap masih ada, karena kita untuk betul-betul sampai pada tingkat pemberantasan korupsi yang betul-betul tidak ada itu, ya tadi diperlukan adanya pendidikan anti korupsi. Bagaimana sehingga orang itu tidak mau. Nah, saya mengilustrasikan begini. Semua itu kembali ke niatnya ya, atau niat dan kepilihan kita. Saya kasih ilustrasi begini. Kita bagi laki-laki ya, bagi laki-laki itu pergi sholat Jumat di masjid ya, pergi sholat di masjid itu kan wajib gitu. Tapi kalau ditanya ke kita laki-laki, apakah Jumat depan sholat Jumat di masjid, pasti jawaban kita iya, pasti kan. Nah, sementara kalau kita bandingkan antara sholat Jumat dan sholat duhur ya, sholat Jumat itu lebih berat, walaupun 2 rakaat, tapi lebih berat, waktunya lebih panjang, kita harus duduk mendengarkan ceramah apa segala macam. Sementara sholat duhur itu 4 rakaat dan lebih cepat. Tapi kenyataan faktanya hari ini orang lebih ramai untuk pergi sholat Jumat dibanding orang sholat duhur. Berarti sholatnya hanya sekali seminggu, Pak ya? Ya kan? Nah, gambarannya itu, gambarannya kan begitu. Kita bisa lihat kan di musik. Jumat, kalau ditanya pun kita pasti datang. Pasti datang Jumat, iya kita akan Jumatan minggu depan. Tapi luhur belum tentu, kenyataan begitu. Nah, apa yang membedakan kenapa sampai Jumat? Karena tadi sudah tertanam dalam niatnya bahwa, oh iya saya laki-laki ini harus sholat Jumat di masjid. Sementara tadi ini, itu tadi karena niatnya kembali ke niatnya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ada ilustrasi begini lagi. Kita biasa dengar sekarang, ada kasus misalnya pembusuran, biasa dengar kan? Pembusuran itu kalau kita masuk di konteks 3 tadi, ya kembali ke 3 tadi, kalau mau penindakannya, maka APH itu harus memastikan bahwa pelaku pembusuran itu akan jera. Kayak itu penindakan itu kan. Kemudian orang pencegahan cenderung dia membangun sistem, mungkin melarang orang keluar malam. Nah, itu kan pencegahan dibangunkan. Nah, kemudian orang pendidikan, dia harus masuk ini bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan pembusuran. Atau dia memberikan misalnya aktivitas lain sehingga dia teralihkan tidak lagi melakukan pembusuran. Ini 3 tadi. Nah, kembali ke 3. Jadi tetapi bagi sebagian orang, saya tanya ke Mbak Nisrina mungkin ya, saya baru tanya, apakah Anda peduli dengan kasus pembusuran? Bisa iya, bisa tidak. Kan, ya kan? Nah, kenapa? Karena tadi kita tidak punya kepedulian ini. Kita tidak pernah mengalami sendiri. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah jadi korban, kita tidak pernah, sehingga kita kepedulian tidak ada. Nah, 2 konsep inilah yang kita bangun dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, kita harus tanamkan niat kita. Itu dia. Saya mungkin secara dinas diberikan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan. Tapi itu tidak cukup.
Saya harus betul-betul menginternasi dalam diri saya dan seluruh personil yang ada di inspektorat itu supaya tertanam bahwa setiap aktivitas tindakan kita sudah niatkan kita untuk tidak melakukan korupsi. Berarti itu Nah, namanya di pendidikan? Masuk di pendidikan tadi. Nah, seperti itu gambar. Jadi dua hal ini, niat dan kepedulian kita diperlukan karena kita tahu bahwa mungkin bagi sebagian orang belum tahu itu yang namanya apa itu bahaya itu korupsi. Ya, belum tahu itu bahaya korupsi, bahwa dampaknya itu belum tahu. Nah, untuk tahu itu tentu melalui tadi pendidikan, penyuluhan apa segala macam sih kita bisa tahu. Nanti kalau beberapa kesempatan misalnya sempat ikut itu akan digambarkan seperti apa sebenarnya itu dampak daripada korupsi yang sehingga dia disebut itu extraordinary crime. Berarti dampaknya sistemik, Pak. Sangat betul-betul. Yang mungkin bagi generasi kita itu ya kalau kita tidak lakukan sekarang kita tidak terbayang seperti apa generasi kita yang akan datang. Nah, itulah sehingga kalau ditanya tadi perlu adanya kita sebagai paksi. Berarti bisa dikatakan Pak bahwa maraknya korupsi hari ini disebabkan karena edukasi terhadap korupsi itu masih rendah, begitu Pak ya. Dan disitulah ada peran paksi. Begitu. Nah, khusus untuk di birokrat Kota Kendari bagaimana Pak? Kalau Pak Inspektur melihat terkait dengan persoalan, mereka mengerti tidak persoalan korupsi dampaknya seperti apa? Yang pertama tadi ya, untuk urusan pencegahan, saya tidak bukan berarti puas ya, tapi sistem ini kita sudah bangun di Kota Kendari, kita sudah bangun. Ada koordinasi supervisi yang di area-area intervensi yang betul-betul memang punya dampak atau resiko terjadinya korupsi. Itu dilakukan supervisi dan koordinasi oleh KPK dan kami sebagai koordinatornya untuk di daerah gitu. Itu sistem kita bangun. Kemudian sistem yang kedua, kita membangun lagi yang namanya apa itu anti gratifikasi. Kalau kita bicara tentang gratifikasi, jadi kami juga punya namanya unit pengendalian gratifikasi. Itu juga kita coba dorong untuk bagaimana memastikan bahwa gratifikasi itu bukan menjadi persoalan. Nah, kemudian saat ini bahkan KPK itu lagi sedang ada yang namanya survei penilaian integritas. Itu juga sebagai bahan informasi akan melakukan di area-area mana yang perlu kita lakukan pencegahan dan pendidikan tadi. Kemudian sampai pada tingkat tertentu di beberapa kegiatan itu sudah clear lah urusan pencegahan. Tapi tetap saja kita harus pelihara ataupun tetap harus kita evaluasi dan bagaimana implementasi di lapangan. Nah, ketika ini sudah clear, itu tadi kita perlu menginternalisasi karena saya menyebut kalimat gratifikasi mungkin bagi Mas Inu, itu biasa saja, gitu kan. Tapi kata kuncinya begini, gratifikasi di dalam undang-undang pemberantasan korupsi itu, gratifikasi termasuk salah satu tindakan korupsi. Dan tapi bisa dipidana. Dan bahkan kalau baca di undang-undangnya dari 7 kelompok jenis korupsi itu sudah gratifikasi ini yang ancaman hukumannya paling tinggi. Nah, selama ini mungkin yang biasa dengar hanya OTT, atau suap, atau fiktif, kan begitu kan? Tapi gratifikasi ini di dalam undang-undang itu di pasal 12, nanti kalau jelas 12A, B, C dan A besar, B besar itu, ini hukumannya yang paling tinggi. Gratifikasi. Pertanyaannya, saya dulu pertama ikut pendidikan itu, tahu itu, bertanya saya, kenapa gratifikasi ini yang paling tinggi? Bukankah ini kan hanya biasa-biasa saja, ucapan terima kasih. Kita orang Indonesia biasalah begitu kan. Lalu dijelaskan bahwa penyusun undang-undang ini, Profesor siapa namanya itu, saya sedikit lupa, memandang bahwa gratifikasi ini yang mempunyai daya rusak yang paling tinggi di antara semua. Dibanding dengan OTT, suap misalnya itu kecil. Kalau gratifikasi ini memang kecil jumlahnya, tetapi daya rusaknya lebih rusak. Ya, contoh misalnya, Mbak Nisrina pernah memberikan sesuatu ke saya. Kita tidak ada hubungan apa-apa ini, atau memberikan sesuatu. Parcel misalnya, parcel misalnya memberikan sesuatu. Apalagi kalau dilakukan berulang-ulang, ini tiap saya kasih misalnya kan, sehingga bisa jadi 2-3 tahun ke depan atau berapa tahun yang ke depan, ketika saya misalnya sebagai penyelenggara negara punya kekuasaan, punya kewenangan, bisa ngambil kebijakan, nah ketika itu nanti berkaitan dengan Mbak Nisrina, pasti saya akan terpengaruh. Karena tadi berarti sama halnya kaitannya dengan balas budi barangkali. Tanam budi, Karena saya tanam budi, maka saya harus balas budi. Nah, bayangkan misalnya kalau itu dalam konteks yang lebih besar.
yang awalnya mungkin biasa saja, saya kasih ini kan biasa saja, yang tidak ada ini Pak, ada apa segala macam. Tapi dalam jangka panjang itu bisa dan bagaimana kalau misalnya itu sampai di level level kepemimpinan yang tinggi yang bisa mengambil kebijakan. Nah, itu tadi kan bisa terpengaruh. Itu daya rusak itu lebih rusak dibanding yang lain. Nah, itu makanya sehingga. Nah, dan banyak hal itu yang membuat kita sudah mengkaji dari sisi keagamaan, dari sisi ini apa segala macam. Itu semua bahwa gratifikasi itu justru itulah yang ini yang paling memang merusak, sehingga itulah penjelasan itu hanya terdapat kalau kita melakukan pendidikan. Karena kalau misalnya penindakan biasa saja. Iya, biasa saja. Tapi kalau itu kita harus bangun sehingga dijelaskan ke semua, misalnya level yang SD, SMP apa dijelaskan. Nah, kita berharap ke depannya itu tadi tujuannya bahwa dia tidak mau lagi melakukan korupsi ketika tahu. Gitu. Baik, berarti bisa dikatakan ini terkait dengan dari ranah pendidikan. Berarti bisa dikatakan Paksi ini harus berkolaborasi dengan beberapa stakeholder. Salah satunya inspektorat begitu Pak? Atau semua kalangan, komunitas yang betul-betul tadi ya. Kita yang sebenarnya itu membangun tadi, yang penting punya niat dan punya kepedulian. Insya Allah akan itu. Karena kalau tidak ya percuma. Kita juga mengedukasi ini kalau tidak ada niatnya dan kepedulian. Nah, itu kita harus membangun. Makanya beberapa kegiatan-kegiatan Paksi itu bahkan tidak secara langsung mungkin macam-macam itu, ada misalnya ya lomba puisi apa segala macam itu. Tapi temanya tentang korupsi. Ya, tapi kita menginternalisasi niatnya dan kemudian membangun kepedulian. Walaupun Paksi masuk dalam ranah pendidikan, tetapi paling tidak Paksi juga punya kemampuan barangkali Pak ya, atau bisa mendeteksi kalau di spot tersebut misalkan titik tersebut itu adalah rawan terjadi korupsi. Apakah Paksi juga punya kewenangan untuk itu, melaporkan misalkan jika terjadi tindakan korupsi atau seperti apa? Nah, sahabat tadi kembali ke konteks cerita busur tadi, kan? Nah, kalau kita memang punya kepedulian, kepedulian terhadap situasi itu, secara otomatis itu dia pasti akan melibatkan diri di situ. Nah, sama tadi. Jadi ketika misalnya kita ini apalagi ya yang sudah teredukasi, tersertifikasi, dan kemudian kita menginfluensi dari diri kita sendiri, ketika menghadapi seperti itu otomatis, ya pasti otomatis. Ketika melihat sesuatu penyimpangan, apalagi itu ada unsur-unsur korupsinya, kita selalu otomatis. Tapi kan bisa berdampak juga yang melaporkan, Pak. Mekanisme banyak. Jangan sampai banyak mekanisme yang kalau mau misalnya yang frontal bisa, mau misalnya identitas didasarkan juga ada jalurnya, dan macam-macam jalur. Karena jangan sampai misalkan yang misalkan si A melihat situasi itu bahwa ini adalah salah satu tindakan korupsi, katakanlah gratifikasi, kemudian dia melapor, perlindungan terhadap pelapor itu tetap gimana Pak? Tetap dilindungi. Jadi di KPK itu ada namanya whistleblowing system, WBS. WBS whistleblowing system itu dibangun ya seperti tadi. Kalau misalnya ragu dia, tapi kalau macam gitu kan sudah pasti kita ini. Kalau ketemu begitu pasti kita lapor ini. Tapi kalau misalnya masih agak ragu untuk tadi dia tidak mau terganggu, ya lewat jalur WBS. Tapi apakah juga ini yang menginspirasi dari Inspektur Kota Kendari sebagai Ketua Paksi Sulawesi Tenggara yang kemudian menciptakan atau membangun suatu sistem yang lebih transparan melalui digitalisasi, ada e-proxy dan lain sebagainya, Pak? Ya, termasuk itu. Termasuk itu tadi. Kita kan harus lihat konteksnya, membangun sistem itu, ya kita harus lihat konteksnya. Dan bagaimana caranya sistem itu orang mau ikut ke situ. Nah, itu cara-caranya kan seperti kita bangun sistem, kita permudah, kita ini apa segala macam. Ya, secara tidak langsung nanti akan terintegrasi dengan sendirinya. Memang itu kita bangun. Jadi kayak proxy itu membangunnya itu tidak langsung ini berkaitan dengan pencegahan, tidak. Tapi kita dulu melihat melakukan survei bagaimana aplikasi itu bisa berjalan. Saya itu mulainya hanya berawal dari bikin buku tamu. Jadi e-proxy itu awalnya hanya bikin buku tamu. Tapi tujuan itu tadi, dengan adanya buku tamu itu, sepanjang ada orang bertamu, maka aplikasi itu akan ada. Itu satu kan. Jadi kita membangun dulu sistemnya dan komunitasnya. Ketika sudah ada itu, kemudian pelan-pelan kita masuk. Masuk misalnya membuat SKBT, SKBT surat keterangan bebas temuan. Memastikan seluruh ASN itu dia bebas temuan pemeriksaan. Gitu. Kan kalau dikaji lebih dalam itu, ya itulah bagian dari kita untuk mencegah korupsi.
Nah, satu kan. Nah, kemudian kita bangun Klikowas. Nah, Klikowas itu klinik konsultasi pengawasan gitu. Jadi bertanya apa segala macam ya. Jalan juga fungsi kita sebagai consulting, jalan juga fungsi kita sebagai pencegahan korupsi. Nah, kita bangun juga ruang publik. Nah, kemudian kita bangun juga whistleblowing system yang kita bangun. Nah, kemudian kita bangun juga gratifikasi. Kemudian pemberantasan pungli, itu kita bangun semua di situ. Nah, kita bangun semua dampaknya seperti apa? Apakah ada jaminan misalkan garansi dari Pak Inspektur dan juga Bapak sebagai ketua Paksi itu menjamin bahwa dengan membangun sistem itu untuk sampai hari ini gratifikasi tindak pidana korupsi menurun? Ya. Kalau secara subjektif bagi saya menilai itu sendiri, artinya tujuan itu mengarah ke situ. Tapi supaya lebih objektif mungkin tentu pihak lain akan menilai. Nah, penilaian itu saat ini sedang diselenggarakan survei penilaian integritas itu, ya, SPI 2022. Dia nanti akan meminta menilai penegakan integritas itu atau aksi-aksi anti korupsi itu kepada beberapa pihak. Jadi pertama itu pihak internal pemerintahan. Jadi orang-orang di pemerintahan itu disurvei, ditanya apa segala macam. Kemudian orang eksternal, dalam hal ini pengguna layanan ataupun orang yang berinteraksi dengan pemerintahan. Kemudian pihak ketiga itu adalah ekspert atau di luar. Jadi misalnya media, kemudian lembaga-lembaga lain, misalnya dari kejaksaan, kepolisian, BPK segala macam ekspor itu. Nah, ini nanti menjadi ukuran apakah kegiatan ataupun tadi yang kita bangun, sistem yang kita bangun itu mencapai tujuannya. Nah, gitu. Jadi dan sedikit gambaran bahwa 2021 indeks SPI Kota Kendari itu sekitar 77,01% atau masih di atas rata-rata nasional. Nah, para nasional itu sekitar mungkin 70-an gitu. Itu dulu. Nah, sekarang 2022 nanti ini kita akan lihat tadi untuk menjawab tadi bahwa apakah yang kita bangun, sistem yang kita bangun, kemudian kegiatan-kegiatan penyuluhan atau pendidikan korupsi kita melaksanakan. Nah, itu akan tergambar nanti di dalam SPI. Nah, SPI ini kan juga menjadi indikator dalam ICP, indeks persepsi korupsi yang dunia itu. Nah, itu tadi sehingga ya saya bilang kalau saya subjektif menganggap ini berhasil, tapi untuk objektifnya itu tadi melalui SPI. 2021 SPI Kota Kendari berapa Pak? 77,01%. 77,01% di atas dari nasional. Rata-rata nasional. Di atas dari rata nasional. Berarti ini menandakan bersih. Itu ada beberapa itemnya ya, misalnya di situ disebut apakah belum pernah namanya perdagangan pengaruh, belum pernah itu disurvei perdagangan pengaruh, transparansi, pelayanan publik, ada di semua situ di dalam SPI itu ada beberapa komponen itu. Nah, contoh ya perdagangan pengaruh, ini orang kalau di dunia pendidikan harus dijelaskan ini kan kita bertanya apa ini perdagangan pengaruh, walaupun mungkin perdagangan pengaruh di Indonesia belum dijadikan sebagai tindak pidana. Perdagangan pengaruh itu seperti apa Pak? Perdagangan pengaruh itu ya begini. Saya memperdagangkan kekuasaan saya. Saya seperti penyalahgunaan wewenang atau gimana? Tapi lebih tepatnya dia ini artinya ada nilainya ini kekuasaan yang saya miliki. Contoh misalnya Manisnya mau jabatan, atau saya punya pengaruh ini, itu tugas jabatan ini, kemudian saya menerima, kan gitu. Jadi dia memperdagangkan pengaruhnya. Itu di dalam penyuluhan anti korupsi itu dijelaskan itu supaya orang, ternyata begini, ternyata begini ya. Nah, itu tadi jadi sama kayak gratifikasi, segala itu perlu kita jelaskan. Nah, di SP itu semua sudah dinilai, ada beberapa indikator-indikator yang dinilai. Transparansi, membangun sistemnya seperti apa, sehingga ketemulah angka itu tadi yang dinilai dari tadi eksternal, internal, ekspor. Atau jadi semua memberikan ini, memberikan penilaian yang betul-betul independen, artinya tidak terpengaruh. Kalau hanya pakai internal ya tadi subjektif saya bilang ini berhasil, tapi ini kan sudah ada eksternal juga yang menerima layanan seperti apa, apakah masih ada masih ada jual beli macam-macam itu di situ ya. Dan itu dipastikan bahwa semua orang menjawab ya tidak terpaksa memang ya. Dan ICP tadi dengan kaitannya dengan survei itu Pak SPI. Ya. Jadi
Kalau semua misalnya daerah, lembaga yang dilakukan survei penilaian integritas itu nilai tinggi, itu akan mendorong nilai indeks persepsi korupsi kita. Yang ukuran dunia itu kan IPC ya, indeks persepsi korupsi itu. Nah, kalau kita kan SPI. Jadi itu gambarannya nanti ya inilah. Kadang kan dari rekomendasi SPI itu kan ada beberapa perbaikan mungkin di sistem ini ya perlu diperbaiki, sehingga ya nanti kita lihat tren, oh ini agak meningkat ini, berarti betul-betul tadi misalnya kegiatan-kegiatan pencegahan dan pendidikan korupsi itu dianggap berhasil. Oke, kita itu skop Kota Kendari barangkali Pak. Kalau Sulawesi Tenggara bagaimana? Ya, jadi Sulawesi Tenggara kita berharap ini tadi, jadi saya sementara koordinasi dengan teman-teman di provinsi agar mereka juga punya penjual anti korupsi yang tersertifikasi, karena memang ya agak susah juga, tapi ya kita harus dorong, dan kita mendorong semua 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ini juga memiliki penyuluh anti korupsi. Oleh karena itu kita mendorong itu. Kembali lagi tadi, dua hal itu ya, karena niat dan kepedulian kita, karena tidak ada itu susah kita membangunnya ini. Nah inilah di beberapa kesempatan, di beberapa rapat koordinasi saya sering menyampaikan itu, dan perlu memang ya apalagi media ya, perlu kita sama-sama untuk menjelaskan bahwa itu tadi bagaimana membangun niat dan kepedulian kita terhadap pemberantasan korupsi, sehingga ayo sama-sama kita wujudkan itu yang namanya Indonesia pulih, bersatu melawan korupsi. Oke, ini menarik. Perlu pengetahuan sesungguhnya terkait dengan korupsi itu dari sejak dini, Pak. Ya. Apakah kemudian Bapak sebagai ketua Paksi ada keinginan untuk memasukkan misalkan nilai edukasi korupsi ini dari sisi pendidikan ya, dampaknya dan lain sebagainya ke lingkungan sekolah-sekolah? Apakah masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler atau gimana, Pak? Jadi 2021 kita sudah ada perwali tentang pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan.